Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita nikmat yang tiada tara, nikmat yang didamba-dambakan bagi seorang manusia, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan hari ini, sehingga tentu dengan nikmat-nikmat yang lain Allah berikan nikmat sehat, sehingga bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita mengatur waktu, memanajemen waktu, tapi karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, membawa diri kita ke dalam kubangan iman, ke dalam nikmatnya kita selesai kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan akan terasa sedih, akan terasa hati ini akan menjadi menyesal ketika kita tak mampu untuk melangkahkan diri kita, kaki kita untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, meskipun dalam keadaan kita dibolehkan untuk tidak melaksanakan salat berjamaah karena ada sesuatu yang ujur. Akan tetapi disitulah nilai kecintaan yang Allah berikan kepada kita, sinyal-sinyal kecintaan yang melekat dalam diri kita akan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bukti cintanya Allah kepada kita adalah dengan kita dimampukannya untuk melangkahkan diri dan jiwa kita ini ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah salat maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan selalu dalam ketaatan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen-momen yang kita sering di dalam bulan Rabiul Awal, tentu kita tidak familiar lagi. Artinya sudah kita menyaksikan bagaimana orang-orang di sekitar kita ataupun di antara kita bentuk kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perayaan atau peringatan Maulid. Dan kita pun juga mengetahui secara bersama-sama, kalau ditinjau dari segi fikih maka ada dua pendapat yang saling berseberangan, yang tidak pernah bertemu dengan satu dan yang lainnya, yaitu ada yang memperbolehkan mengadakan maulid ataupun ada yang tidak memperbolehkannya, ataupun ada yang berada di tengah-tengah. Maka bukanlah kita untuk menghakimi keduanya, akan tetapi ini sudah terjadi. Dan pada kesempatan di akhir-akhir bulan Rabiul Awal ini,
maka tidak salah kiranya ketika kita sedikit mengupas kembali ya bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak dalam sirah-sirah, dalam buku-buku sejarah menyebutkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum lahir sampai dengan melaksanakan ya, yang mana ketika itu Rasulullah SAW melakukan dakwah beliau di Mekah maupun sampai beliau melaksanakan dakwah beliau di Madinah, sampai beliau dalam keadaan bagaimana beliau menghadapi sakaratul maut. Dan kalau kita baca dalam beberapa sejarah, maka tidak akan mungkin juga kita pada kesempatan subuh hari ini untuk kita menjelaskan sampai dengan tuntas. Akan tetapi pada kesempatan subuh kali ini, maka tak salah kiranya jika kita membuka sedikit tentang bagaimana Rasulullah SAW itu ketika sudah berumur 25 tahun. Ketika itu Rasulullah SAW adalah seorang yang sudah beranjak dewasa, yang ketika itu kita mengetahui bersama di ketika umur 25 tahun beliau sudah ahli dalam ya mengembalakan hewan ternak. Bahkan juga dicatat dalam syirah Nabawi, terkhusus dalam kitab Syirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri ya, yang juga sering dibacakan ataupun sering dibahas oleh Ustadz kita Haji Abdul Latif Taha. Beliau menjelaskan secara terperinci. Maka ketika umur Rasulullah SAW di umur 25 tahun, maka Rasulullah SAW kita tahu dalam catatan sejarah beliau melangsungkan pernikahan dengan Siti Khadidah. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang unggul dan memiliki kejujuran yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mengetahui kembali fase-fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berumur sekitar 37 tahun, disebutkan dalam sejarah 40 tahun kurang 3 tahun sebelum wahyu diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sering uzlah atau mengasingkan dirinya ke Gua Hira. Kita mengetahui bersama bapak-bapak yang sudah pernah berangkat umroh, yang sudah pernah berangkat haji, maka jarak antara Mekah dan Gua Hira itu sekitar 5 km. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan uzlah atau mengasingkan diri. Mengapa Rasulullah SAW mengasingkan diri di Gua Hira? Karena kita mengetahui bersama bagaimana kesucian jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat pada saat itu suku Quraisy, bangsa Arab jahiliyah, bahkan disebut dengan ada yang menyebutkan jahil murakkab. Bagaimana dikatakan jahil murakkab? Kalau orang saya dalam sejarah disebutkan, kalau orang saja minum minuman keras ya minum saja Pak, minum tuak ya minum saja. Tapi bagaimana orang jahiliyah ketika minum tuak, ketika minum minuman keras, bukan hanya minum, tapi juga melakukan perkara-perkara yang lain. Akan tetapi juga mereka juga melakukan bagaimana orang-orang Arab jahiliyah ketika minum minuman keras, mereka bukan hanya minum tetapi juga mereka mandi dengan minuman tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mereka juga membunuh anak-anak laki-laki. Kita mengetahui bersama bagaimana di dalam Ka'bah itu terdapat 360 patung berhala. Ada Lata, Uzza, Mana, ada Hubal. Suatu ketika ada seseorang yang dianggap alim, yang dianggap soleh, yang bernama Ammar bin Lubai, Ammar bin Luhai. Ammar bin Luhai ini adalah orang yang pada saat itu dikultuskan di zaman jahiliyah, dikultuskan sebagai orang yang soleh,
orang yang alim, akan tetapi mereka secara berlebih-lebihan mengkutuskan Amr bin Luhai. Satu ketika Amr bin Luhai ini Pak pergi ke negeri Syam. Negeri Syam ini sudah tercemar dengan kerusakan, kesirikan yang ada. Di negeri Syam banyak patung-patung berhala. Di negeri Syam itu ada patung yang bernama Hubal. Kemudian Amr bin Luhai pun membawa patung Hubal itu ke Mekah, kemudian memasukkannya ke dalam Ka'bah. Kemudian patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah pun diperintahkan oleh Amr bin Luhai untuk dimasukkan. Dalam sejarah dicatat 360 patung yang ada di dalam Ka'bah. Mereka meyakini bahwa Allah lah Rabb, Allah lah Tuhan pencipta semesta ini yang paling tinggi. Akan tetapi mereka menyandingkan dengan berhala-berhala lain. Ada 360 patung. Mereka tetap beribadah kepada Allah, mereka tetap juga meminta kepada Allah, akan tetapi mereka juga berperantara menyembah daripada berhala-berhala tersebut yang mereka buat. Bahkan dalam sejarah juga dicatat bagaimana mereka membuat makanan, kemudian makanan itu Pak dibuat seperti patung, kemudian disembah, kemudian dimakan. Kemudian juga mereka memberikan sesajen-sesajen kepada berhala tersebut. Bahkan mereka juga memiliki keyakinan yang luar biasa, keyakinan mistis, keyakinan tahayyul yang tidak ada dalam ajaran Islam, yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim sampai ke Nabiullah Ismail sampai kepada kita pada saat ini. Ada satu keyakinan dari bangsa Arab jahiliyah pada saat itu Pak. Ketika mereka ingin berpergian ke suatu tempat melaksanakan safar misalkan, maka ada satu kebiasaan dari mereka Pak. Mereka melepaskan burung atau kijang. Kemudian mereka melihat kijang ini atau burung ini perginya ke arah kanankah atau arah kiri. Jika ke arah kanan, mereka pun akan melaksanakan safar mereka, karena mereka berpendapat kalau burung atau kijang itu ke arah kanan, maka safar perjalanan kita akan baik, akan lancar, terhindar dari bala dan bencana. Akan tetapi ketika kijang ataupun burung itu ke arah kiri, maka mereka pun akan mengurungkan niat mereka untuk tidak jadi untuk pergi berangkat safar. Ini merupakan satu bentuk kesyirikan yang terjadi pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hal ini juga terjadi pada zaman sekarang? Juga terjadi, Pak. Maka saya pernah membaca ada satu kebiasaan, mohon maaf apakah ini benar apa tidak, ada satu kebiasaan dari salah satu suku bahwa mereka melarang, ya di Indonesia ini mereka melarang untuk berpergian itu pada hari Sabtu, Pak. Mereka melarang berpergian pada hari Sabtu karena banyak di situ kesialan-kesialan yang ada. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasulullah SAW membantai ini, memberantas ini, kemusyrikan ini, agar kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi ya bagaimana mereka menyembahkan diri kepada berhala, meyakini akan adanya Allah. Bagaimana akan meyakini akan adanya Allah? Mereka meyakini bahwa yang tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti akan nama daripada ayah Rasulullah SAW. Siapa nama ayah daripada Rasulullah SAW yang bernama Abdullah? Abdullah itu artinya adalah hamba Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika umur Rasulullah SAW itu sekitar 37 tahun, 3 tahun sebelum kenabian, maka Rasulullah SAW itu sering ujlah, mengasingkan diri. Istri tercinta pun mensupport apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bertafakur, berfikir siapakah yang menciptakan dunia ini, berpikir tentang bagaimana kehidupan setelah kematian.
Kemudian apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tepat umur Rasulullah di umur 40 tahun, maka datanglah wahyu daripada Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pada saat itu disuruh untuk membaca, Iqra ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian sampai seterusnya, sampai dengan malaikat Jibril pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu daripada malaikat Jibril, kemudian menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi, maka ada fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu itu secara terang-terangan, sebagaimana dalam sebuah ayat disebutkan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat yang ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, kepada keluarga-keluargamu, kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan peringatan kepada mereka tentang kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah riwayat yang mengisahkan tentang sejarah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan peringatan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika itu beliau menerima perintah untuk menyampaikan, ya, agar mereka itu beriman, hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW mengajak pada saat itu penduduk Mekah untuk berada pada Bukit Safa. Maka beliau pun berteriak memanggil, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi, salah satu bagian suku atau bani daripada Quraisy pada saat itu. Kemudian juga beliau memanggil kerabat-kerabat beliau yang terdekat dari kaum Quraisy. Dan paman Rasulullah, yaitu Abu Lahab, pun datang berserta dengan pemuka-pemuka Quraisy lainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian jika saya katakan bahwa ada seekor kuda di balik gunung ini nanti yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan perkataanku? Naam, benar. Apa kata penduduk Quraisy pada saat itu? Bagaimana mungkin kami tidak percaya? Sesungguhnya engkau adalah orang yang pasti benar. Perkataanmu itu pasti keluar sesuatu yang benar. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, oleh karena itu, kata Rasulullah, saya peringatkan kepada kalian semua. Rasulullah SAW memperingatkan kepada penduduk Quraisy pada saat itu agar kalian semua berhati-hati terhadap azab yang sangat keras daripada Allah atas kesyirikan yang kalian lakukan. Dan pada saat itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paman Rasulullah Abu Lahab pada saat itu menyahut perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, binasalah semua hari-harimu wahai Muhammad. Apakah hanya dengan maksud perkataan ini kamu mengumpulkan kami? Maka turunlah ayat dalam Al-Quran surah Al-Lahab, surah yang ke-111, yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian watak kepada Abu Lahab.
tabbat yada abi lahabi watab, binasalah kedua tangan daripada Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berfaedah, tidak berguna kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak Rasulullah SAW mengabarkan kepada penduduk Quraisy pada saat itu bahwa berimanlah kepada Allah, tinggalkanlah kesyirikan, tinggalkanlah patung-patung berhala, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya adalah Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Allahus samad, Allah lah tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk meminta segala sesuatu, untuk mengadu kepada Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dia itu tidak beranak, ya, dan juga dia tidak diberanakkan, dia tidak memiliki keluarga, dia itu tidak dilahirkan, dia itu satu esa tunggal, tidak ada yang menciptakannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sudah mendakwahkan dakwah tauhid, engkau jangan syirik, engkau tidak boleh melakukan perkara-perkara tahayul, engkau tidak boleh melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya daripada apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka muncullah kedengkian-kedengkian oleh orang-orang Quraisy musyrik pada saat itu yang memusuhi Rasulullah, terkhusus yang dipelopori oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab ini melakukan penghinaan, pencacian, memaki Rasulullah SAW, mendustakan agama Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga beliau mengatakan, yang luar biasanya beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang gila. Paman beliau Abu Lahab mengatakan bahwa beliau itu adalah orang yang gila, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi alladzi wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang gila. Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat yang ke-6. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi hal-hal lain yang dimana Allah berikan ujian, sekaligus Allah memantapkan keimanan Rasulullah SAW atas gangguan daripada orang-orang Quraisy pada saat itu. Orang-orang yang Quraisy pada saat itu bukan hanya melalui cacian, bukan hanya melalui makian terhadap dakwah tauhid yang Rasulullah SAW itu ajarkan sampai saat ini kita rasakan. Ada gangguan-gangguan berupa gangguan yang lebih keras lagi, yaitu yang dipimpin oleh paman Rasulullah SAW. Bukan hanya gangguan secara ucapan, tapi juga gangguan secara fisik. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan untuk hanya menyembah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Dalam satu riwayat disebutkan bagaimana pada saat Rasulullah di Bukit Syafa pada saat itu, maka paman beliau Abu Lahab mengambil sebongkah batu, kemudian dipukulkan kepada Rasulullah SAW yang menyebarkan bahwa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita mengetahui sebelum dakwah kenabian ini dimulai, Rasulullah itu memiliki 6 anak. Anak yang pertama bernama Al-Qasim, kedua bernama Zainab, ketiga bernama Ruqayyah,
selanjutnya bernama Ummu Kulsum, Fatimah, dan yang keenam bernama Abdullah. Ketika anaknya daripada paman Rasulullah, dalam sejarah disebutkan yang bernama Utbah dan Utaibah, anak daripada paman Rasulullah, Abu Lahab, dikawinkan dengan anak Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum pada saat itu. Maka ketika dakwah tauhid sudah dijalankan, maka Abu Lahab dengan luar biasa yang memerintahkan kepada anaknya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan dari mana anaknya Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Bagaimana bapak-bapak kita yang mungkin memiliki anak, kita akan marah, kita akan luar biasa marah ketika tiba-tiba ya anak kita mungkin diceraikan, nauzubillah, oleh istrinya ataupun oleh suaminya. Maka ini merupakan sakit hati yang luar biasa. Maka karena keimanan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, Allah berikan keimanan sehingga tetaplah jalan tauhid ini disebarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Lahab dalam rangka untuk menceraikan anaknya adalah untuk mengucilkan Rasulullah SAW, untuk mengucilkan bahwa Rasulullah SAW ini adalah orang yang terkucil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Anak Rasulullah yang bernama Abdullah mengalami kematian. Luar biasa. Bagaimana senangnya Abu Lahab ketika kematian anak daripada Rasulullah, Abdullah berkeliling, Pak, dengan senangnya bergembira atas kematian daripada anak Rasulullah yang bernama Abdullah. Dalam sejarah disebutkan dia menyebut-nyebut Muhammad telah terputus. Kita mengetahui putra Rasulullah itu Al-Qasim termasuk, itu meninggal semua, Pak. Putra Rasulullah itu meninggal semua, termasuk Abdullah. Sehingga Abu Lahab dengan senangnya, dengan gembiranya, bergembira menyambut kematian daripada putra Rasulullah, Abdullah. Dia mengatakan Muhammad telah terputus, Muhammad telah terputus. Maksudnya adalah keturunannya daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, jamaah dirahmati Allah SWT, Abu Lahab pun berjalan mengiringi Rasulullah SAW sambil mencaci maki, kemudian mendustakan setiap apa yang Rasulullah sampaikan, dakwah Rasulullah SAW sampaikan, baik itu pada musim haji atau ketika Rasulullah SAW itu berdakwah di pasar-pasar. Abu Lahab pun mendustakan Rasulullah, melempari Rasulullah SAW itu sampai tumit Rasulullah SAW itu berdarah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri daripada Abu Lahab, siapa dia? Ummu Jamil pun sama kelakuannya. Bagaimana Ummu Jamil memasang kayu-kayu berduri, Pak. Memasang kayu-kayu berduri di sepanjang rumah jalan menuju Rasulullah SAW, atas di muka Rasulullah SAW. Ummu Jamil ini adalah istri daripada Abu Lahab yang memiliki perkataan yang sangat pandai dan tajam berbicara, memiliki tuduhan yang sangat kecil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah SAW itu duduk, Pak, dengan sahabat Abu Bakar, sedang duduk di dalam masjid di bawah naungan Ka'bah. Ketika Ummu Jamil di depan kedua manusia yang mulia ini, maka Allah mengambil penglihatannya, Pak. Ummu Jamil ingin menyerang Rasulullah SAW, tapi Allah melindungi Rasulullah SAW. Ummu Jamil berkata kepada Abu Bakar pada saat itu, wahai Abu Bakar, di manakah sahabatmu Nabi Muhammad itu? Saya mendengar bahwa sahabatmu itu telah menyindir dan mengejek. Demi Allah, apabila saya menemukannya, maka saya akan memukul mulutnya dengan batu yang saya bawa ini. Kemudian Ummu Jamil segera pergi meninggalkan Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Rasulullah menjawab, dia tidak melihatku. Sesungguhnya Allah telah mengambil penglihatannya sehingga dia tidak bisa melihatku.
Hadis riwayat Sirah Ibnu Hisam, dikisahkan dalam Sirah Ibnu Hisam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa apabila kita membaca berbagai macam literatur, berbagai macam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, maka kita akan menemukan satu titik bagaimana Rasulullah SAW ini menyebarkan agama bukan hanya dengan air mata, tapi juga dengan darah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu akan bisa mengenang sejarah-sejarah lainnya yang kita tidak akan mungkin bisa sampaikan pada kesempatan subuh ini, karena mungkin juga sudah pernah disampaikan. Akan tetapi pada kesempatan subuh kali ini kami hanya sedikit membuka dan mengulang kembali tentang pentingnya kita melihat perjuangan Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan Islam yang sebenar-benarnya pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.